Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita akan melanjutkan itu pelajaran kita dalam pelajaran fikih dalam kitab Minhajus Salikin wa Tawdihu al-Fiqhi fid Din, ditulis oleh Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan kita sudah kemarin membaca muqaddimah dari beliau. Sekarang kita masuk ke intinya. Mulai masuk kitab At-Taharah. Yang mau ngikutin dari PDF sudah kirim di grup. Langsung ke halaman 33. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, Kitabut Taharah. Kitabut Taharah yaitu kitab dalam bahasa dari kataba, yang bermakna jamaah, berkumpul. Maknanya adalah berkumpul. Karena disebutkan kitab karena dalamnya terdapat kumpulan, kumpulan-kumpulan dari permasalahan-permasalahan at-taharah. Kemudian at-taharah, makna dari at-taharah secara bahasa adalah izalatun najas wa raf'ul hadath, atau izalatul khabath wa raf'ul hadath, yaitu menghilangkan al-khabath. Al-khabath adalah an-najasah, yaitu yang zatnya nampak najis, seperti kotoran manusia, kemudian binatang yang haram dimakan, seperti kucing, tikus, semuanya yang haram dimakan itu kotorannya najis. Adapun yang halal maka tidak, seperti kotoran kambing, sapi, itu tidak najis. Jadi an-najasah adalah yang nampak zatnya, itu adalah an-najasah. Kemudian waraful hadath, dan mengangkat hadath. Apa itu hadath? Hadath adalah wasfun qaimun maknawi, yaqumu bil badan, adalah sifat maknawi yang ada pada badan manusia, jadi gak nampak, maknawi. Yang itu yumna'u minas salati wa ghairuha, wa ghairiha, yang menghalangkan, hadats itu, sifat itu menghalangkan dari salat dan yang lainnya, dari salat yang lainnya. Jadi adalah sifat maknawi, tidak nampak, yang ada dalam badan seseorang, dan melarang dari salat dan ibadah-ibadah yang lainnya yang mewajibkan taharah, seperti memegang mushaf,
atau saat tawaf, ya. Dan amalan-amalan yang lainnya yang mewajibkan taharah, mensyaratkan taharah. Kemudian beliau berkata, faslun, ya, fasal. Wa ammas salatu, adapun salat, falaha syurutun tataqaddamu 'alaiha. Maka salat, ya, itu ada syarat-syaratnya yang ada sebelum melaksanakan salat tersebut, ya. Jadi syarat itu adalah, ya, sesuatu yang wajib dilakukan sebelum amalan tersebut, ya. Jadi sebelum amalan, ya, dan dia terpisah dari amalan tersebut, ya. Dan syarat secara istilah adalah ma yalzamu min adamihil adam, ya, wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Ma yalzamu min adamihi al-adam, yaitu adalah yang mewajibkan, ya, yang melazimkan tidak adanya syarat tersebut, tidak ada ibadahnya, ya, itu tidak diterima, ya. Contohnya adalah orang yang belum taharah, ya, belum taharah, maka apabila dia melaksanakan sholat tidak ada, ya, tidak diterima, dianggap tidak ada sholat, ya. Wala yalzamu min wujudihi al-wujud, dan tidak melazimkan adanya syarat tersebut adanya ibadah. Jadi contohnya adalah apabila seorang sudah taharah, dia gak wajib untuk melaksanakan sholat saat itu juga, ya. Misalnya antum mau sholat masih nanti, ya, misalnya sholat asar, ya, tapi ini masih belum adzan, masih tengah-tengah. Antum setelah wudu tidak harus wajib sholat, ya. Jadi la yalzamu min wujudihi al-wujud, ya. Jadi adanya syarat tersebut tidak mewajibkan adanya ibadah tersebut, ya. Jadi secara istilah adalah yang melazimkan tidak adanya syarat itu tidak adanya ibadah, ya, tidak adanya amalan, dan adanya syarat tersebut tidak melazimkan adanya ibadah tersebut. Paham? Ma yalzamu min adamihil adam wa la yalzamu min wujudihi al-wujud. Jadi apabila seseorang belum taharah atau tidak menutup aurat misalnya, maka dia tidak diterima salatnya, tidak ada salatnya, tidak dianggap, ya, karena dia syarat. Dan apabila dia sudah menutup aurat, dia pakai baju dan sudah taharah misalnya, maka dia tidak wajib untuk melaksanakan ibadahnya tersebut, ya. Ini adalah syarat. Dan syarat-syaratnya akan disebutkan nanti. Ini syarat yang pertama, yaitu at-taharah. Faminha, ya, dari syarat-syarat salat, at-taharatu adalah at-taharah, ya, sebagaimana yang kita jelaskan tadi. Dan di salat, ya, ini ada faedah dari Syekhuna Syekh Abdul Razzaq hafizahullah ta'ala. Salat itu memiliki miftah, ya, punya kunci, ya. Jadi salat itu punya 3 hal, atau didahului oleh 3 hal, ya. Salat itu punya miftah, iftitah, dan istiftah, ya, itu ada 3, ya. Miftah itu adalah kuncinya, itu adalah at-taharah, ya. Taharah ini adalah miftahus shalah, ya. Sebutkan ada sebuah hadis mengatakan at-taharah itu miftahus shalah, ya. Kemudian yang kedua adalah iftitah, ya. Iftitah itu adalah apa? Yang memulai dengannya salat, itu adalah takbiratul ihram, itu adalah iftitah, ya. Kemudian yang ketiga adalah istiftah, ya. Istiftah itu adalah apa yang dibaca di antara takbiratul ihram dan al-fatihah, ya. Doa-doa yang sunnah yang kita baca itu doa istiftah, ya.
Jadi salat mempunyai 3 hal tersebut, yaitu miftah, yang didahului oleh 3 hal tersebut, miftah, iftitah, dan istiftah. Faminha at-taharatu, dan diantara syarat dari salat adalah at-taharah. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu salatan bighairi tahurin atau bighairi tuhurin. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seorang hamba tanpa tahur atau tuhur. Apabila tahur itu adalah apa? Air wudunya, ya. Air untuk bersuci tahur. Adapun tuhur yaitu al-fi'l, ya, yaitu wudunya, ya. Itu adalah tuhur. Sama dengan apa? As-sahur dengan suhur, ya. Kalau sahur itu makanannya, adapun suhur itu pekerjaannya, itu makannya. Itu adalah as-suhur, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menerima salat seorang hamba kecuali dengan bersuci tersebut, ya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dan faman lam yatatahhar, maka barang siapa yang tidak tahar, tidak bersuci, minal hadatsil akbar wal asghar wan najasati fala salatalah, ya. Maka barang siapa yang tidak bersuci dari hadas besar maupun hadas kecil, maupun dari membersihkan dari yang najis, maka tidak ada salat baginya. Itu tidak ada pahalanya, ya. Tidak dianggap batal, ya, tidak sah, ya, tidak sah salatnya. Kemudian beliau melanjutkan wat taharatu naw'an, dan tahara itu ada 2 macam. Yang pertama ahaduhuma at-taharatu bil ma', itu tahara dengan air. Dan ini adalah wahiyya al-aslu, ya, yang intinya, pokoknya, ya, itu adalah dengan air. Ya. Yang kedua adalah tayamum, ya, akan disebutkan dalam permasalahan yang lain, ya, dan itu adalah pengganti tayamum, ya. Fakullu ma'in nazala minas sama'i aw kharaja minal ardi fahuwa tahurun. Maka semua air, ya, yang itu turun dari langit atau muncul dari bumi itu tahur, ya. Dan al-ma'u tahur itu adalah disebutkan dalam, ya, syarah kitab Raut al-Murbi, itu adalah al-baqi ala khilqatihi, ya. Al-baqi ala khilqatihi, yang air itu tersebut, ya, tetap dalam, ya, hakikatnya seperti itu, air, ya. Walaupun sudah berubah secara asli, ya. Misalnya karena lama, ya, disebut al-ma' al-ajin, ya. Taruh di ember, misalnya kalau sudah lama berapa bulan itu sudah agak berubah, ya. Ini masih tahur, ya, masih suci. Dan tahur adalah tahirun li nafsihi wa mutahharun li ghairihi, ya. Dia suci, ya, zatnya itu suci, ya, tahirun li dzatihi wa mutahharun li ghairihi, dan dia mensucikan yang lain, ya. Jadi airnya itu suci dan mensucikan yang lain. Ini ma' at-tahur. Dan dia adalah yang al-baqi ala khilqatihi, itu yang tetap, ya. Fahuwa tahurun yatharu minal ahdathi wal akhbath, ya, yang mensucikan dari hadas dan akhbath, yaitu najis, ya, sesuatu yang najis. Dan al-ma' at-tahur, dia bisa berubah, ya, apabila bercampur dengan
sesuatu yang tahir, ya. Sesuatu yang suci saja, ya. Tapi tidak mensucikan, ya. Misalnya apa? Za'faron, ya. Dikasih saffron itu, airnya berubah warna, itu sudah jadi tahir, ya. Bukan tahur lagi, tidak bisa dibuat untuk mensucikan. Itu akan dijelaskan. Fakullu ma'in nazala minas sama, ya. Semua air yang turun dari langit itu tahur, ya. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Dan kami turunkan dari langit apa? Air yang suci, ya. Suci dan mensucikan, ya. Jadi apabila antum hujan atau apa, ya, itu suci airnya, ya. Suci dan mensucikan, ya. Tidak ada keraguan di dalam, ya. Au kharaja minal ard, atau keluar dari bumi, ya, sumber atau laut misalnya, ya. Dalam sabda Nabi SAW, huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, ya, air laut itu suci airnya dan bangkainya halal, ya, bangkai hewan laut, ya. Kemudian dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa anzalna minas sama'i ma'an biqadar, dan kami menurunkan dari langit air yang sudah biqadar, yaitu ditakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa askannahu fil ard, kemudian kami apa? Tinggalkan di bumi, yaitu air tersebut dari langit asalnya, ya. Kemudian Allah berikan, ya, dan didiamkan dalam bumi, ya. Ini dalil bahwasanya semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi itu tahur, ya. Bisa dipakai bersuci, ya. Walau taghayyara ta'muhu aw launuhu aw rihuhu bi syai'in tahir, walaupun berubah, ya, warnanya, ya, rasanya dan baunya dengan sesuatu yang tahir, dengan sesuatu yang suci, ya. Misalnya apa? Ya, ini berubahnya bukan berubah namanya, ya. Misalnya, ya, air antum kejatuhan kayu dan airnya ada bau kayunya, ya. Ini tidak mengapa, ya. Dan dalam mazhab Hambali itu kalau benda tahir tersebut tidak apa? Tidak leleh, ya. Bukan sesuatu yang cair, ya, seperti apa misalnya garam yang cair itu, ya, atau apa, minyak, ya, itu sudah berubah, ya, tidak boleh dipakai bersuci lagi. Adapun benda-benda yang padat itu masih boleh, walaupun berubah, ya, rasanya berubah, baunya, dengan syarat benda tersebut suci, ya. Benda yang jatuh itu suci, kejatuhan batu misalnya, ya, bau tanah sedikit, itu tidak mengapa, masih tahur, ya. Kama qala Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un, ya, air itu suci, tidak dinajiskan oleh sesuatu apapun, ya. Dan ini dijelaskan, ya, yaitu dengan syarat apa? Tidak berubah nama dari air tersebut, ya. Misalnya antum bawa ember, ya, kejatuhan sedikit apa? Daging kelapa misalnya, itu masih dibilang air, ya. Adapun antum kasih es, kasih, ya, sirup, itu sudah jadi es campur, tidak boleh, ya. Tidak boleh dibuat tahir, itu sudah berubah, ya. Sudah berubah namanya, ya. Kalau masih jatuhan kelapa sedikit, tapi kalau sudah dicampur, dikasih sirup, ya, itu sudah tahir, ya. Tidak bisa dibuat bersuci lagi, sudah berubah namanya. Atau antum bawa air, dikasih apa? Kopi, ya, sudah namanya jadi kopi, ya, bukan air lagi, ya. Atau muqayyad,
nama air tersebut muqayyad. Misalnya apa? Air mawar atau air kembang, itu tidak boleh dibuat bersuci sudah, karena namanya sudah muqayyad, sudah berubah, sudah diikatkan dengan sesuatu yang tahir tersebut, bukan al-ma al-mutlaq, sudah berubah. Maka sini tidak boleh dipakai bersuci lagi. Dan dalam hadis tersebut, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', ini misal dari apabila air tersebut banyak, dan air tersebut banyak dalam para ulama fikih itu maknanya adalah mabalagha kullatan, yang air tersebut sudah sampai kullatan atau kullatain. Apa itu kullatan? Yaitu apa, perhitungan zaman dulu. Kalau dikira-kira sekarang itu 200 literan. Apabila air tersebut sudah mencapai 200 literan, itu maka tidak dinajiskan oleh apapun, walaupun dijatuhi benda yang najis, dengan syarat tidak berubah. Kalau dengan sesuatu yang tahir maka tidak mengapa. Adapun sesuatu yang najis, apabila air itu banyak, sampai kullatain atau 200 literan sekitar itu, itu maka masih boleh, dengan syarat tidak berubah. Misalnya apa, sumur, kadang sumur dijatuhi kucing, mati. Kalau airnya tidak berubah dan tidak bau, tidak mengapa, masih tahur. Dan di sini hadis ini, innal ma'a tahurun, di sini sebelumnya sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anatawaddu min bi'ri bid'ah. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, apakah boleh kami berwudu dari sumur bid'ah? Dan disebutkan oleh para ulama, sumur bid'ah dulu itu tempatnya apa, orang-orang perempuan kalau haid bersihkan di situ, darah haidnya dibersihkan di situ, kemudian buang apa, bangkai kadang. Maka kata Nabi SAW, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai', air itu suci dan tidak dinajiskan dengan sesuatu apapun, itu apabila tidak berubah. Kalau sudah berubah, warnanya sudah berubah, kemudian bau, maka tidak boleh dipakai, itu sudah najis berarti. Kemudian fa'in, dilanjutkan oleh Syekh di sini rahimahullah taala, fa'in taghayyara ahadu awsafihi binajasatin fahuwa najisun yajibu ijtinabuhu. Apabila air tersebut berubah, salah satu sifatnya, dah harus 3 sifat tadi, salah satu sifatnya, misalnya airnya sudah bau, dan itu kenapa? Karena najis, binajasatin, karena sebab najis, maka harus dijauhi, karena itu sudah jadi air najis, sudah jadi air yang najis. Kemudian di sini jelaskan apabila seseorang itu ragu-ragu, apakah air ini suci atau tidak. Jelaskan, wal aslu fil asya'i at-taharatu wal ibahah. Jadi asal atau pokok dari sesuatu itu, semua benda di dunia ini, itu hukum asalnya adalah suci dan boleh mubah. Itu hukum asal semua benda di dunia ini. Jadi termasuk dalamnya juga air. Jadi semua air yang ada di dunia ini hukum asalnya adalah suci dan mubah. Fa idza syakkal muslim fi najasati ma'in
apabila seseorang muslim ragu, ya. Syak itu adalah apa? Ragu yang sama-sama tidak diketahui, ya. Yang mana yang rajih, ya. Sama-sama bingung, ya. Di sisi yakinnya tidak ada, di sisi tidak yakinnya juga ragu-ragu, ya. Sama-sama tidak bisa dibedakan, ya. Fi najasati ma'in, dalam menghukumi najisnya air, ya. Au thawbin au buq'atin au ghairuha, atau baju, ya, baju yang kita pakai, atau tempat, ya, tempat kita sholat, atau yang lainnya, fahuwa tahir, ya, maka itu tahir, ya, suci, ya. Jadi hukum asalnya apabila, ya, kita ambil air di mana saja, ya, dan sholat atau baju kita, itu hukum asalnya suci, ya, kalau ragu-ragu dia. Jadi ragunya dia ragu, ya, benda tersebut, misalnya antum ngambil air, ya, di ember, ya, dan antum pertama bawa air itu adalah suci, ya, karena ngambil di keran langsung, ya. Nah, kemudian ditinggal beberapa jam, ya. Kemudian antum ragu, ya, apakah air ini masih suci atau tidak, atau sudah najis. Nah, ini apa? Keadaan yang pertama, ya. Kasih contoh biar gampang. Keadaan yang pertama adalah antum bawa air, ya, yang sudah antum bawa air tersebut suci, ya, dari keran misalnya. Antum sudah pastikan itu, ya. Kemudian antum apa? Tinggalkan, ya, berapa jam, ya, atau sehari, ya. Kemudian besoknya antum ragu, ya, apakah air ini masih suci atau tidak. Maka di sini hukum asalnya adalah suci, ya. Karena antum pertama bawa yakin, ya, air itu adalah suci. Jadi kembali ke hukum asal yang pertama tadi, ya. Walaupun ditinggal, ya. Dan antum apa yakinnya, ya, dan antum ragu saat itu, ya, ragu tentang najisnya. Adapun kalau yakin, ya, yakin najisnya, maka tidak boleh, ya. Misalnya sudah bau atau sudah kuning, mungkin dikencing kucing atau apa, ya, maka itu tidak boleh. Tapi kalau ragu, ya, airnya masih bersih, masih ini, maka hukum asalnya adalah suci, ya. Kemudian keadaan yang kedua, ya, antum bawa apa? Air, ya, atau baju yang, atau air itu, bawa air dan ember itu bekas, ya, ember kecil, ya, bekas cucian yang antum ada najisnya, misalnya, ya. Misalnya bekas apa? Kencingnya anak perempuan, misalnya, anak kecil yang perempuan, itu najis, ya. Maka antum ambil, kemudian isi air, ya. Kemudian besoknya antum ragu-ragu, ya, apakah air ini suci atau tidak. Tapi antum yakinnya yang pertama, ya, ember tersebut sudah pernah dikasih wadah benda najis, ya. Maka kembali ke hukum asalnya yang tadi, ya, air itu najis, walaupun tidak bau, walaupun tidak berubah rasanya dan warnanya, ya. Jadi kembalikan ke hukum yang awalnya tadi, ya, yang kita yakin di pertamanya itu. Kemudian yang ketiga adalah apabila dalam benda, ya, baju atau tempat, itu sama hukumnya kayak yang tadi, ya. Misalnya antum sholat di apa, salah satu tempat, antum yakin tempat tersebut suci, ya, cuma lewatan orang atau apa, maka tidak mengapa sholat di tempat tersebut, ya. Walaupun antum ragu saat itu, tapi yakinnya adalah antum yakin bahwasanya tempat tersebut tidak menjadi tempat orang lewat yang membawa najis, ya. Jadi dibawakan ke hukum asalnya, ya, bahwasanya tempat tersebut adalah suci. Aw tayaqqana at-taharata wa syakka fil hadath, ya, atau yakin sudah berwudu, ya, sudah bersuci dan ragu
dalam berhadas, ya. Misalnya antum sholat asar, ya, sudah wudu, ya. Kemudian antum nunggu, ya, kemana di mobil misalnya, jalan terus sudah maghrib, ya. Sudah maghrib, maka di sini antum ragu misalnya, saya tadi sudah berhadas atau tidak, ya. Maka dibawa ke hukum asal, itu antum sudah bersuci, ya. Karena antum sudah sholat asar tadi, ya, dan antum di mobil, ya. Maka tidak usah ragu, ya. Dibawakan ke yang asalnya, itu adalah antum sudah bersuci, ya. Kemudian misal kalau yang kedua adalah antum, ya, yakin sudah ke kamar mandi, misalnya habis asar antum ke kamar mandi, ya, terus naik mobil jalan sampai maghrib, kemudian antum ragu, tadi saya setelah dari kamar mandi sudah wudu apa tidak, maka ini hukum asalnya adalah antum belum berwudu, ya. Jadi apabila antum ragunya di najis, ya, atau di hadas, maka antum berarti sudah suci, ya. Apabila antum ragunya di bersuci, ya, maka antum sudah berhadas, gitu, ya. Kebalikan, apabila antum ragunya di hadas, maka antum sudah bersuci, ya. Apabila antum ragunya di bersuci, maka antum sudah berhadas, ya. Itu yang gampang itu, ya. Dan ini salah satu perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan salah satu syariat Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Jadi kita tidak boleh, ya, ragu-ragu wudu lagi wudu. Tidak mengapa kalau mau tajdid, ya, memperbarui wudu. Tapi kalau antum ragu-ragu, was-was, ini tidak dibolehkan, ya, dan bukan dari perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Ini ada dalilnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fir rajuli yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah, ya. Dalam sebuah hadis sallallahu, bahwasanya dahulu ada seseorang yang dikhayalkan, ya, ya, oleh setan itu, ya, diganggu, ya, was-was, bahwasanya dia kentut ketika sholat, ya, menemukan sesuatu ketika sholat, ya. Ada ragu, ya, saya tadi hadas apa tidak, ragu di hadas, maka Nabi SAW bersabda, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, ya, jangan engkau keluar dari sholat, ya, ragu, atau antum ragu wudu lagi, was-was, ya, hatta yasma'a sautan aw yajida rihan, sampai benar-benar, ya, yakin hukum asalnya, ya, antum itu memang dengar suara, ya, atau dapat baunya, ya, misalnya antum yakin bau kentutnya itu antum yakin, ya, baru keluar. Tapi kalau misalnya perut cuma lapar, kadang gerak-gerak itu kan, itu antum tidak mengapa, jangan dibatalkan, ya. Itu dalam, ya, menetapkan hal tersebut kalau antum ragu-ragu apakah dalam hadas atau sudah bersuci, ya. Kemudian kita lanjutkan, ya, bab aniyah, yang sedikit itu bab wadahnya, ya, karena kita toharoh pakai air, maka kita harus mengetahui hukum wadah air tersebut, ya, mengetahui hukum dari wadah tempat kita toharoh tersebut. Kemudian dilanjutkan babul aniyah, ya, bab aniyah, yakni itu adalah wadah, ya, wadah tempat dari air, ya. Wa jami'ul awani mubahatun, dan semua, ya, aniyah, ya, semua wadah itu mubah, ya, boleh dipakai, ya. Disebutkan walau thaminah kajauharin wa zumrud, ya, atau zamrud, walaupun wadah tersebut mahal, ya, seperti jauhar, mutiara, ya,
atau zamrud, dari batu zamrud. Illa aniyatadz dzahabi wal fiddah, kecuali ini ada larangan khusus atau istitsna, yaitu adz-dzahab wal fiddah, emas dan perak. Ini yang dilarang dalam syariat, yaitu wadah dari emas dan perak. Mungkin adzan dulu. Fadhil. Lutfi yang dalam hidup ini. Nah, wa jami'ul awani mubahatun, ya, dan semua wadah itu mubah. Disebutkan oleh Syekhuna Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, walaupun aniyatul kuffar, ya, walaupun wadah tersebut punyanya orang kafir, ya, karena hukum asal dari sesuatu itu mubah dan suci, ya. Walaupun orang kafir tersebut yang haram makanannya, seperti orang musyrik dan, ya, pokoknya selain ahlul kitab, ya, walaupun dari selain ahlul kitab, ya. Ada sebuah hadis SAW, ya, bahwasanya anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a min mazadati imra'atin musyrikah, ya. Bahwasanya Nabi SAW pernah berwudu dari wadahnya seorang perempuan yang musyrik, ya. Kemudian dalam amalan sahabat, ya, bahwasanya Umar radhiyallahu anhu tawaddu'a min jurati imra'atin nasraniyah, ya, pernah berwudu dari embernya perempuan Nasrani. Ini menunjukkan bahwasanya, ya, hukum asal dari wadah, ya, semua benda
itu adalah suci dan mubah, ya. Kecuali wadah dari emas dan perak, ya, ini ada istisna, pengecualian, ya. Dan ada ancaman dari Nabi SAW bagi orang yang memakai wadah emas dan perak, ya, dan termasuk dalam dosa besar, ya. Dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man syariba fi ina'in dhahabin aw fiddatin, ya, fa innama yujarjiru fi batnihi naru jahannam, atau naru jahannam. Barang siapa yang minum, ya, atau memakai, ya, karena orang yang minum mesti memakainya, ya, baik dibuat ya, dibuat wudu atau dibuat hal-hal yang lainnya, buat mandi, maka barang siapa yang memakai wadah tersebut atau meminum dari wadah emas dan perak, maka sesungguhnya dia sudah menaruhkan ke dalam perutnya api neraka, ya. Ini berarti ancaman, ya. Dan semua hadis yang dalam hal tersebut ada ancaman, ya, itu masuk dalam dosa besar, ya. Wa ma fihi syai'un minhuma, dan apa yang ada sedikit dari emas, misalnya ada gelas atau ada wadah, ya, ujungnya emas, itu tidak boleh juga, ya. Atau pegangannya perak, atau ada hiasannya perak, dari perak, itu tidak boleh, ya. Atau sendok emas, sendok perak, itu juga tidak boleh, ya. Dan dalam hal tersebut ijma', ya, dari hadis-hadis dan juga ijma', ya, para ulama, ya, para sahabat dan ulama, disebutkan oleh siapa? Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Al-Majmu', ya, Syarah Muhadzab, dan juga oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, ya, disebutkan bahwasanya ijma', ya, kaum muslimin bahwasanya wadah dari emas dan perak itu haram, ya. Illal yasiri atau illal yasiru minal fiddati lil hajah, kecuali yang sedikit dari perak untuk hajah, ya. Misalnya wadah air tersebut pecah, ya, atau bolong, maka boleh ditembel, ya, dengan perak, ya, dan itu memang butuh, ya. Jadi kalau sekarang mungkin bisa beli lagi, kalau dulu sulit, ya. Kalau sekarang mungkin beli lagi atau pilih yang lainnya, ya. Dalam hadis sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar, ya, bahwasanya, ya, hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya wadah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah pecah, ya. Fattakhadha makana sya'bi silsilatun min fiddah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan yang dipecahnya itu menempel, ya, dengan lantai dari emas, dari perak, ya, dari perak, ya, makanya tidak mengapa kalau hajah, ya. Dan dalam mazhab Hambali kalau, ya, minum dari yang ada peraknya itu makruh, ya. Jadi harus cari minum tempat yang lain yang enggak ada peraknya itu, ya, yang di tempat hajahnya itu, ya, karena, ya, dikhawatirkan dari ancaman tersebut. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, ya, larangan dari minum dari wadah emas dan perak dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasrabu fi aniyatidz dzahabi wal fiddah, janganlah kalian minum di wadah emas dan perak, ya. Dan para ulama mengambil hadis tersebut, ya, larangan dari berwudu dari wadah emas dan perak dari ini tasrobu, minum, itu kias, ya. Kalau orang tersebut boleh minum, maka orang yang memakainya, ya, untuk bersuci, untuk mandi, itu juga tidak boleh, karena ilahnya sama, ilah, ya, atau sebab
dari diharamkannya benda tersebut sama, ya. Itu karena apa? Dilarang, ya. Dan dari emas dan perak, ya. Wala ta'kulu fi sihafiha, dan janganlah kalian makan dari nampan dari emas dan perak. Fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Nah, ini ilahnya, ya. Karena dua benda tersebut, ya, yaitu wadah dan nampan dari emas dan perak, lahum fid dunya, itu untuk orang-orang kafir di dunia, ya. Walakum fil akhirah, dan untuk kalian nanti di akhirat. Ya, ini ilahnya. Jadi piring emas perak itu disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti bagi kaum muslimin di akhirat, ya. Adapun untuk perhiasan, ya, untuk perhiasan ini ada kekhususan, ya, kalau emas, ya, yaitu untuk perempuan, ya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, "Uhilla lubsul harir wadh-dhahab linisa'i ummati, ya, wa hurrima ala dzukuriha." Ya, diperbolehkan atau dihalalkan memakai sutra, ya, kain sutra, dan memakai perhiasan emas, ya. Ini perhiasan, ya, bukan piring tadi, bukan wadah, itu tidak boleh semua, baik perempuan maupun laki-laki. Adapun untuk perhiasan maka boleh untuk perempuan dari umatku, dan diharamkan bagi laki-laki dari umatku. Ini kekhususan bagi perhiasan, ya, untuk perempuan, ya. Ya. Jadi dalam bab annya ini, ya, hukum asalnya adalah mubah dan suci, ya. Ya, semua benda itu mubah dan suci, ya. Dan yang dilarang hanyalah dari emas dan perak, ya. Itu yang kekhususan, ya. Bahwasanya semua benda yang dipakai, ya, untuk makan atau untuk hal-hal yang lainnya dari emas dan perak itu dilarang, ya. Dan ada larangan khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kita cukupkan sampai sini, sampai bab al-aniyah, yaitu wadah dari air tersebut. Kita sudah mengetahui, ya, apa itu air yang boleh dipakai untuk bersuci, ya, dan air yang tidak boleh, ya, baik itu tahir maupun najis, ya. Jadi air ada 3 tadi. Air tahur, itu bisa pakai yang suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Kemudian tahir, ya, yaitu yang suci zatnya saja tapi tidak bisa dipakai bersuci. Kemudian yang najis, ya, itu yang tidak boleh dipakai sama sekali, ya. Dan semua hukum asal dari benda-benda dan air itu adalah boleh dan suci untuk dipakai, ya. Kemudian semua wadah, ya, untuk air tersebut, ya, itu boleh dan suci untuk dipakai kecuali emas dan perak, ya. Kita cukupkan sampai sini. Semoga yang kita pelajari bermanfaat bagi diri kita di dunia maupun di akhirat. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.